Assalamualaikum anak-anakku yang tahun ini mengikuti PPDB, juga rekan-rekan orang tua yang mungkin mengikuti dengan perasaan harap-harap cemas, para guru dan juga pengamat yang berkepentingan terhadap PPDB. Kali ini kita akan membahas jalur zonasi yang merupakan 50% dari kapasitas PPDB. Lebih khusus lagi kita akan membahas untuk SMA, meskipun untuk SMP kurang lebih mirip-mirip. Dari halaman utama PPDB, kita pilih menu SMA jalur zonasi. Ada 9 menu di jalur SMA zonasi ini, namun kita akan membahas bagian aturan saja, karena yang lain mudah dimengerti. Tetapi dalam aturan ini masih banyak yang belum paham, mungkin karena kurang sosialisasi. Sering kita mendapatkan pertanyaan, misalnya rumah saya jaraknya hanya 500 meter ke sekolah, bagaimana peluang saya? Ada juga yang bertanya, RT saya dengan RT sekolah satu RW, apakah saya dapatkan prioritas pertama untuk masuk sekolah? Ada juga yang bertanya, kemarin saya mental di detik-detik terakhir jalur prestasi, bagaimana peluang saya di jalur zonasi ini? Nanti semua akan kita bahas. Setelah mengklik aturan, kita akan masuk ke daftar unduhan, tinggal klik saja. Ada beberapa file PDF yang bisa kita unduh, namun yang berhubungan dengan jalur zonasi adalah yang dua ini saja. Dalam keputusan Gubernur nomor 608, Anda dapat melihat bagaimana status Anda di sekolah yang Anda tuju. Apakah masuk zona prioritas 1, 2, atau 3? Prioritas 1 diberikan kepada siswa yang berasal dari RT yang sama dengan sekolah. Prioritas kedua diberikan kepada siswa yang berasal dari RT yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan sekolah. Prioritas ketiga diberikan kepada siswa-siswa di kelurahan yang sama dan kelurahan sekitar dengan sekolah. Jadi pembagian zona di DKI bukan berdasarkan jarak absolut dalam meter seperti yang terjadi di provinsi-provinsi lain. Aturan di jalur zonasi ini adalah calon siswa tidak dapat membalap calon siswa yang berada di zona prioritas yang lebih bagus. Misalnya anak-anak calon siswa dari zona prioritas 2 baru bisa masuk jika masih ada kursi kosong setelah zona prioritas 1 masuk. Begitu juga dengan anak-anak dari zona prioritas 3, baru bisa masuk setelah anak-anak dari zona prioritas 1 dan 2 diterima semua. Bagaimana penerapan zona prioritas 1, 2, dan 3 ini? Kita ambil contoh SMA Negeri 24. SMA ini cukup unik lokasinya karena berada di Jakarta Pusat, namun berbatasan langsung dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Zona prioritas satunya adalah RT 2 RW 1 Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah. Namun kalau kita melihat zona prioritas 2-nya, kita melihat ada 37 RT dari 3 kota, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Saya sulit membayangkan ada sebuah RT memiliki 37 RT yang berbatasan langsung. Untuk zona prioritas 3, SMA Negeri 24 memiliki 13 kelurahan dari 3 kota, Jakarta Barat, Pusat, dan Selatan. Contoh kedua adalah SMA Negeri 25 Jakarta Pusat yang memiliki pembagian zona prioritas yang agak berbeda dengan SMA Negeri 20. Zona prioritas satunya adalah RT 2 RW 5 Kelurahan Petojo Utara. Zona prioritas 2-nya terdiri dari 6 RT. Ini masih dapat saya bayangkan ada sebuah RT yang memiliki 6 RT yang berbatasan langsung. Yang berbeda dengan SMA 24 adalah di zona 3-nya. Jika SMA 24 hanya terdiri dari 13 kelurahan, SMA Negeri 25 memiliki 32 kelurahan yang berada di zona prioritas 3. Mengingat daya tampung sekolah negeri hanya 30% dari pendaftar, maka akan terjadi seleksi. Seleksi di jalur zonasi ini hanyalah berdasarkan usia. Prioritas diberikan kepada yang berusia lebih tua. Jadi prinsip di sini siapa tua dia dapat. Untuk anak-anak yang kemarin mental di detik-detik terakhir jalur prestasi akademik, di sini nilai Anda tidak diperhitungkan sama sekali, hanya masalah usia. Anak-anakku peserta PPDB dan rekan-rekan orang tua, dari sini sudah bisa melihat bagaimana peluang untuk dapat lolos di jalur zonasi. Untuk yang berada di zonasi prioritas pertama, bisa dipastikan akan diterima, karena tidak mungkin satu RT itu bisa mengambil semua daya tampung. Kita ambil contoh SMA Negeri 24 dan 25 tadi, daya tampung program IPA dan IPS kurang lebih 75 anak. Zona 1 yang hanya terdiri dari satu RT tidak mungkin meluluskan 75 anak. Bayangan saya satu RT itu hanya bisa meluluskan 2-3 anak. Zona prioritas 2 jika kondisinya seperti SMA Negeri 25 dan kebanyakan memang seperti itu, hanya terdiri dari 5-6 atau 7 RT. Kalau satu RT meluluskan 3 anak pun
zona kedua masih diterima semuanya. Jadi zona kedua bisa dipastikan akan diterima juga, kecuali kalau kondisinya seperti SMA Negeri 24, di mana ada 37 RT yang berada di zona 2. Jika satu RT saja meluluskan 2 orang anak, ditambah dengan zona prioritas 1, maka kurang lebih itu sudah menghabiskan seluruh kapasitas daya tampung dari SMA Negeri 24. Maka anak-anak yang berada di zona prioritas 3 tidak mendapatkan kesempatan lagi. Untuk anak-anakku yang berada di zona prioritas 3, persaingannya sangat berat. Karena zona prioritas 3 ini pertama hanya memperebutkan kursi-kursi sisa setelah anak-anak dari zona prioritas 1 dan 2 masuk. Jadi sangat sedikit jatah yang diberikan untuk zona prioritas 3 ini. Dan persaingan di sini hanyalah adu usia. Maka anak-anak yang umurnya standar atau bahkan umurnya lebih muda daripada standar bisa dipastikan akan tidak diterima. Suka tidak suka, puas tidak puas, inilah PPDB 2021 yang harus kita terima. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.